Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 3 pintu. Yang mana kulkas ini cukup besar, bisa kita lihat dari bodinya ini ya. Dan keluhan dari kulkas ini adalah tidak dingin. Baik, kita akan coba cek terlebih dahulu bagaimana kondisinya. Untuk ruang refrigerator, ruang pintu yang bawahnya ini, di sini saya coba cek dan coba saya rasakan. Di sini ada minuman kemasan. Nah, ini minuman kemasannya ini masih terasa dingin. Jadi suhu di ruang refrigerator saya rasa masih normal ya, tidak ada masalah di sini. Mantap. Kemudian kita akan coba cek juga. Di sini ada telur, saya raba dan tidak ada masalah ya dinginnya. Jadi masih bisa menyimpan bahan-bahan makanan di ruang refrigerator. Kemudian saya coba cek di bagian ruang freezernya. Nah, di sini yang jadi permasalahan. Di sini tidak bisa membekukan bahan makanan yang ada di ruang freezer. Nah, ini. Jadi daging-daging yang ada di sini masih terasa lembek, tidak bisa membeku. Namun suhunya di sini ya terasa dingin. Dan saya perhatikan di bagian belakang, di situ terdapat penggumpalan salju atau penebalan salju ya di bagian belakangnya ini. Jadi sudah ada tanda-tanda nih memang ada masalah memang kulkas ini. Coba lihat lagi di tempat pembuatan esnya nih. Ya, sepertinya kita harus coba keluarkan dulu bahan-bahan makanan ini supaya kita bisa lebih leluasa ya melakukan pengecekan. Baik, di sini sudah saya coba keluarkan bahan-bahannya. Kemudian di sini kita coba lepas dulu aksesoris yang ada supaya lebih jelas apa yang menyebabkan kulkas ini menjadi tidak begitu dingin. Nah, di sini terdapat gumpalan salju ya di bagian belakang. Mengapa seperti ini? Kita akan coba cari tahu. Ya, di sini saya akan coba cek dulu. Yang pertama, kita harus lakukan pembongkaran di bagian cupnya ini. Nah, di sini ada skrup yang harus kita buka terlebih dahulu. Karena permasalahannya akan terlihat setelah kita buka kap belakangnya nih. Dan setelah skrupnya kita lepas, kita bisa angkat kapnya ini. Dan kita perhatikan di sini memang ada gumpalan es. Kondisi fan aktif, tidak ada masalah. Dan ternyata di belakangnya ada lagi skrupnya. Nah, kita harus lepas dulu. Oke, setelah itu bisa kita angkat dan lihat ternyata terjadi penggumpalan es sebagian, hanya di bagian sisi atasnya saja. Dan ini menandakan ada indikasi kebocoran sistem atau kebuntuan freon ya. Untuk itu kita harus cek lagi apa penyebab dari masalah ini. Ya, kita coba beralih ke bagian belakang saja untuk lebih jelas. Oke, kita coba lihat di bagian belakang. Di sini di bagian belakang kita lihat dulu untuk modelnya. Di sini SNE 3630. Di sini memiliki arus sebesar 1,5 ampere menggunakan refrigerant R134A. Oke, jelas sudah. Kemudian di sini diagram kelistrikannya. Dan ternyata menggunakan sistem timer, 14. Oke. Jadi ini memang tipe kulkas lama, kebanyakan memang menggunakan sistem timer 14. Baik, untuk lebih dalam lagi kita beralih ke bagian mesinnya ya. Kita coba lihat. Namun sebelumnya kita bongkar dulu kapnya ini, penutupnya. Oke, di bagian mesin di sini nampak
sangat kotor ya. Dan di sini kita bisa lihat petunjuk-petunjuk apa yang bisa kita dapat. Oke, kita lihat untuk fan kondensornya aktif. Untuk filter di sini tidak ada terasa hangat sedikit pun ya, saya rasakan. Kemudian kita lihat di sini ternyata ada 4 jalur pipa. Ya, ini memang kulkasnya cukup besar. Dan kita akan coba cek di pipa tekannya ini. Saya rasakan di sini ada terasa panas. Dan ternyata di sini menggunakan mesin kompresor yang cukup lumayan besar. Bisa kita lihat menggunakan mesin FN91Q17G yang kategorinya adalah 1/4 PK plus ya. Oke, lumayan besar mesin kompresornya. Dan selanjutnya kita coba buka dulu untuk penutup pada PTC relay dan overload. Kita akan coba ukur dulu berapa arusnya kondisi running begini. Apakah normal ya? Di sini saya siapkan tang ampere dan coba saya pasang dulu. Saya kalungkan di kabel netral atau fasenya. Dan kita lihat arusnya 0,99 atau 1 ampere kondisi running saat ini. Ya. Oke, di sini di nameplate-nya tertera bahwa arusnya sebesar 1,5 ampere ya maksimal nih. Ini apabila maksimalnya 1,5 ampere dan setelah running paling tidak di bawahnya ya. Oke, kita coba raba. Untuk dindingnya ini memang masih terasa hangat. Baik, kita matikan dulu sumbernya ya. Di sini saya coba cabut. Kemudian langsung saja untuk melakukan proses perbaikan. Di sini ternyata sudah pernah ya dilakukan perbaikan. Dan kita akan coba cek ulang. Untuk pertama, pipa kapiler ini biasa saya langsung lakukan pemotongan untuk mengecek apakah ada kandungan gas freon yang mencukupi di sistem ini. Di sini saya coba potong saja untuk jalur pipa kapilernya ini untuk mengetahui ya apakah masih banyak kandungan gas freonnya. Nggak apa-apa. Nah ini gas freonnya. Cuman jumlahnya itu nggak banyak. Karena kurang. Iya. Harusnya nggak banyak nih Bu, kayak asap gitu harusnya. Bisa memakai apa nanti Pak? Pakai pipa aja bisa. Oke, setelah kita kosongkan gas freonnya, di sini tidak ada lagi kandungan gas freon dan kita akan mencoba mencari di mana ya kira-kira letak bocornya. Kita gunakan busa sabun sementara dan di sini kita coba hidupkan dulu unitnya. Kita akan coba hidupkan dulu. Oke ya, fan bekerja, mesin kompresor aktif. Nah, di sini terdapat dorongan angin yang cukup kencang. Kita akan coba cari kira-kira apakah di pipa-pipa tekannya ini ada mengalami kebocoran. Kita cek menggunakan busa sabun dulu ya, yang sederhana seperti ini. Moga-moga bisa terlihat dan terdeteksi di mana titik kebocorannya. Nah, ini kita coba lakukan secara pelan-pelan dan teliti. Biasa kalau memang ada kebocoran akan terlihat gelembung-gelembung.
Oke, untuk lebih yakin lagi di sini untuk pipa hisap ini bisa kita potong saja. Kita potong saja supaya dorongan udaranya lebih kencang lagi ya, seperti ini. Lebih kencang lagi, jadi tekanan pada pipa presnya ini juga semakin kuat. Tujuannya adalah supaya kita bisa mendeteksi di mana kira-kira titik kebocorannya. Kita cek semua dan nampak tidak saya temukan ya ada kebocoran di sini. Di mana ya kira-kira kebocorannya ini? Apakah di pipa tekan? Oke, saya matikan dulu sumbernya. Selanjutnya kita mulai lagi tahap pemotongan pada pipa tekannya ya. Di sini pipa press, pipa yang menuju ke kondensor kita potong saja. Jadi untuk pipa hisapnya sudah kita potong, kemudian kita potong juga untuk pipa tekannya. Oke, selanjutnya di sini kita memiliki dua ujung pipa ya, untuk pipa kondensor ya dan ujung pipa evaporator. Oke, kita akan coba bagi menjadi dua. Di sini saya siapkan pentil pengisian untuk saya pasangkan di pipa tekan dan pipa hisap. Nah, ini adalah pipa jalur menuju ke kondensor dan ini pipa yang menuju ke jalur evaporator. Kita akan tahu ya di mana kira-kira kebocorannya, apakah di jalur kondensor atau di evaporator ya. Oke, saya coba lakukan pengelasan di kedua pipa ini. Jadi kita coba berikan pentil pengisian di kedua ujung pipa ini. Oke, selanjutnya kita coba dinginkan dulu. Bisa menggunakan kain basah untuk mendinginkan bekas las-lasan ini, lumayan panas ya teman-teman. Ya. Nah, ini kita dinginkan dulu dan setelah itu kita akan coba tutup juga untuk pipa kapilernya. Nah, ini pipa kapiler ini ujungnya kita tutup saja permanen. Nah, ini ya, ini kedua pipa kapiler ini kita tutup. Oke, ujung dari pipa kapiler ini kita akan lakukan pengelasan saja, karena pada saat nanti kita berikan tekanan maka tidak akan keluar ya di ujung pipa kapiler ini. Dan proses ini adalah kita akan mencari di mana ya jalur yang mengalami kebocoran. Apakah di jalur pipa evaporatornya atau di jalur pipa kondensornya. Dengan cara ini kita bisa tahu yang mana yang harus kita lakukan perbaikan. Oke, untuk penutupan jalur pipa kapiler sudah kita lakukan ya. Jadi sudah buntu ini pipanya, dan kita akan lakukan penekanan menggunakan mesin kompresor bekas kulkas. Kita dorong menggunakan udara saja ya. Di sini saya siapkan double manifold yang mana nanti kita akan coba tes press. Ini untuk selang manifold yang berwarna merah. Di sini saya coba pasangkan ke jalur pipa yang menuju ke kondensor. Oke, ini yang merah saya
sambungkan selangnya ini menuju jalur pipa kondensor. Untuk selang manifold berwarna biru saya pasangkan menuju jalur pipa evaporator. Oke, selanjutnya di sini untuk selang manifold yang berwarna kuning ini saya pasangkan ke mesin pompanya ya. Mesin pompanya nih. Jadi pompanya nih pompa bekas kompresor kulkas. Oke, kita coba cek tekanannya. Nah, ini di sini sudah mulai melakukan penekanan ya. Untuk jarum manifold kita berikan tekanan di 350 PSI ya. Masing-masing kita berikan tekanan di 350 PSI. Nah, ini ya, ini sudah mendekati di 350 PSI. Kita harus tutup. Ya, tutup dulu. Dan yang jarum manifold berwarna biru juga sudah mendekati. Kita tutup. Oke, sudah cukup ya di 350. Selanjutnya kita matikan pompanya. Nah, jadi seperti ini. Pada kedua pipa kita berikan tekanan di 350 PSI. Dan di sini kita bisa lihat di masing-masing jarum ini yang mana yang mengalami penurunan, itu yang mengalami kebocoran. Di sini kita perhatikan jarumnya dan kita akan coba cek ya. Di sini jarumnya masih stabil di 350 PSI, di sini juga di 350 PSI. Oke, kita akan coba tunggu dulu dalam beberapa menit. Paling tidak kita bisa tahu nanti sekitar setengah jam ya. Mungkin bisa terlihat. Ya, kita tunggu dulu ya. Dalam beberapa menit dulu sambil kita perhatikan. Oke, seperti ini ya caranya. Baik teman-teman, setelah kita tunggu dalam beberapa menit ya, di sini kurang lebih setengah jam. Di sini untuk jarum manifold berwarna biru tekanannya masih stabil ya di 350 PSI, artinya mantap, tidak ada masalah. Sedangkan untuk jarum manifold yang berwarna merah di sini terjadi penurunan sedikit. Ya, ini jadi ada penurunan, artinya ada masalah ini di bagian jalur manifold berwarna merah karena terjadi penurunan di sini. Nah, jadi kemungkinan adalah di jalur berwarna merah ini adalah jalur menuju ke pipa kondensor ya. Apakah kondensor luar atau kondensor dalam ya yang bocor ini? Nah, di sini yang kita bingung ini. Kita harus tentukan lagi nih, jalur kondensor luar atau dalam. Di sini untuk manifold berwarna biru evaporator bagus, sedangkan untuk kondensornya bermasalah. Jadi kita buang dulu tekanannya. Kita buang dulu tekanan udara yang ada pada sistem, karena kita sudah yakin di sini bahwa ada kebocoran di jalur pipa kondensor. Namun kita harus cari lagi ya. Ini bocornya di bagian pipa kondensor luar atau dalam. Oke. Untuk jalur evaporator ini sudah tidak ada masalah ya. Jadi kita bisa lepas saja ventil pengisian ini. Kita akan gunakan untuk mengecek jalur pipa kondensornya. Ya, ini kita akan coba cek lagi ya. Jalur pipa kondensor kita bagi lagi, kondensor bagian luar atau dalam, karena di sini menggunakan kondensor luar ya yang menuju ke
mesin kompresor. Oke, caranya kita bagi lagi ya, kita potong. Di sini jalur kondensor yang mengarah ke bodi ini kita potong dulu. Baik, di sini saya coba pisahkan. Saya bagi lagi ya pipa kondensornya nih, jalurnya. Untuk kondensor jalur luar dan jalur kondensor dalam bodi. Nah, ini kita akan coba pisahkan. Untuk pipa evaporator dirasa sudah cukup aman, jadi tidak perlu lagi ya kita ragukan. Jadi kita coba ambil pentil pengisiannya dan kita pasang di jalur kondensor yang menuju ke bodi. Nah, seperti ini. Oke, untuk kondensor luar ujungnya kita tutup. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini ada dua sisi lagi untuk kondensor luar dan kondensor dalam. Selanjutnya kita tutup permanen dan kita las untuk pentil pengisian. Memang sedikit rumit cara-caranya nih, step demi stepnya nih. Namun kita akan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan ya teman-teman dengan cara ini. Oke, kita coba dinginkan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang ini kita akan mengecek ya jalur mana yang mengalami kebocoran. Untuk selang manifold yang berwarna biru ini sekarang mengarah ke jalur kondensor bodi. Oke, selanjutnya kita coba berikan tekanan, hidupkan mesin pompanya. Dan kita coba lakukan penekanan lagi ya. Kita akan coba berikan tekanan untuk kondensor ini biar lebih cepat nih ya untuk mengetahui titik kebocoran. Kita berikan tekanan di 400 PSI. Ya, ini kita naikkan ya. Kita berikan tekanan di 400 PSI. Oke, di sini kita berikan tekanan yang cukup besar di 400 PSI karena supaya lebih jelas ya terdeteksinya di mana titik kebocorannya atau jalurnya nih. Oke, di 400 PSI masing-masing kita matikan dulu pompanya. Ya, ini sudah saya cabut. Dan di sini kedua jalur sudah saya berikan tekanan masing-masing di 400 PSI. Ya. Dan kita akan coba perhatikan kedua jarum ini mana yang mengalami penurunan. Sepertinya di jarum manifold yang berwarna merah ini terjadi penurunan ya, sangat cepat ini. Sedangkan di manifold berwarna biru tidak. Jadi ada masalah memang di jarum manifold yang berwarna merah. Oke, kita tunggu dulu ya dalam berapa menit sambil kita cek di sini. Untuk jalur jarum berwarna merah ini adalah jalur kondensor yang luar, berarti yang mengarah ke mesin kompresor. Di sini kita curigai ada kebocoran di sambungan-sambungan atau di pipanya ini ya. Di sini kita akan coba lakukan pengecekan. Sudah kita tutup permanen, namun di sini tidak terlihat di mana kebocorannya. Sedangkan jarum manifoldnya turun terus, artinya ada kebocoran ini di jalur kondensor luar ini. Oke, berarti kita sudah dapat titik terang ya, masalahnya di jalur kondensor luar ada kebocoran. Jadi untuk jalur bodinya aman, kondensornya. Oke, kita buang dulu ya tekanannya nih. Tekanan udaranya kita buang dulu yang jalur
kondensor luar ini. Dan di sini langsung saja dah kita potong saja, tidak perlu menggunakan jalur kondensor yang menuju ke kompresor. Di sini kita potong saja. Jadi kita akan coba langsung saja tutup lagi nih untuk jalur kondensor body ini. Pastikan apakah memang benar sudah aman, tidak ada kebocoran pada kondensor luarnya ini. Karena yang masuk ke mesin kompresornya itu curiga adalah selasannya yang tidak beres ya. Jadi kita nonaktifkan saja. Oke. Di sini tidak ada jalur kondensor yang menuju ke kompresor. Jadi kita nonaktifkan saja, kita potong dan kita tutup. Dan untuk jalur kondensor body ini sepertinya aman ini. Masih tetap ya di skala 400 PSI. Dan kita sekarang fokusnya di jalur kondensor luar. Nah, ini coba berikan tekanan lagi di 400 PSI. Oke, sekarang sudah pas di tekanan 400 PSI. Kita matikan dulu pompanya. Ya, cabut. Dan kita tunggu dulu ya dalam beberapa menit apakah ada penurunan lagi. Kita lihat di skala 400 PSI. Ya. Oke, ya kita tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu dulu. Sepertinya tidak ada perubahan ya. Namun lebih pastinya kita tunggu dulu. Baik teman-teman, dalam beberapa menit kita pastikan dan memang benar ternyata tidak ada lagi penurunan, masih tetap konstan ini. Kedua jarum di tekanan 400 PSI ya. Ini sudah mantap. Kemudian yang ini juga mantap ya. Jadi keduanya sudah tidak ada mengalami kebocoran. Artinya memang benar di jalur pipa yang menuju ke kompresor ini presnya ada kebocoran, tapi tidak tahu ya di mana. Jadi kita tidak perlu ambil pusing, kita nonaktifkan saja. Dan selanjutnya sudah merasa yakin, kita akan coba lakukan pengisian gas freon. Di sini untuk mesin kompresornya menggunakan gas freon R12. Waduh. Ternyata di sini mesin kompresornya menggunakan refrigerant R12. Saya tidak menyangka ya. Padahal di nameplate di sini keterangannya menggunakan freon R134. Aduh, jadi untuk freon R12 kan sudah tidak ada lagi ya. Ya nggak masalah. Kita akan coba lakukan pengisian menggunakan refrigerant R134 saja. Oke. Yang pasti di sini untuk jalur pipanya aman, tidak ada masalah ya. Biarkan saja untuk kali ini kita akan coba isi saja menggunakan refrigerant R134A. Baik teman-teman, sesampainya di toko spare part, di sini saya beli 2 kaleng gas freon R134 beserta kerannya, yang mana kita harus pastikan kerannya ini cocok ya dengan drat kemasan kalengnya ini, dan pastikan nanti pemasangannya juga benar. Di sini saya beli 2 kaleng untuk jaga-jaga ya apabila kurang, karena kulkasnya tergolong besar, dan 2 kawat las perak ya. Oke, langsung saja kita menuju lagi ke konsumen teman-teman. Baik, di sini setelah saya tiba di tempat konsumen, kita sudah siapkan ya ini bahan-bahan yang kita perlukan, yaitu gas freon. Dan kita cek lagi ya berapa tekanannya nih selama kita tinggal, dan ternyata masih konstan ya di 400 PSI. Mantap. Ini juga
masih tetap konstan di 400, mantap. Artinya tidak ada masalah. Ini sudah untuk jalur kondensornya. Selanjutnya di sini kita akan coba sambungkan semua dan kita berikan pentil pengisian. Karena di sini saya memiliki Freon R134 ya, akan mengisi kulkas ini. Yang kulkas ini menggunakan mesin kompresor. Ternyata kompresornya menggunakan Freon R12, yang mana Freon R12 sudah tidak ada lagi di pasaran. Jadi saya coba deh isi menggunakan R134. Untuk tekanan udara yang ada di sistem kita buang dulu semua. Dan di sini kita akan coba lihat sama-sama apakah kompresor menggunakan R12 ini bisa kita isi dengan Freon R134 ya. Saya juga belum pernah mencoba, tapi sudah tidak ada pilihan lain ya teman-teman, tidak ada pilihan lagi. Saya juga kaget tadi nggak sempat lihat freonnya ini yang ada di kompresor, ternyata menggunakan Freon R12. Oke, di sini untuk pipa-pipanya saya lakukan penyambungan dan saya las saja langsung. Ini saya sambung. Jadi untuk jalur pipa kondensor yang masuk lagi menuju ke kompresor di bagian bawah itu sudah tidak saya fungsikan lagi. Ini sudah saya pasang juga. Untuk pentil pengisian di sini kita akan lakukan proses pengisian gas freon. Nah ini ya sudah saya potong. Untuk pipa kapilernya juga sudah saya sambungkan dan saya berikan saluran udara. Ini pentil pengisiannya terpasang masuk di sini ya. Pipa tekan menuju kondensor luar, menuju kondensor bodi, lalu masuk lagi ke kompresor. Dan pipa kondensor tambahan ini tidak saya fungsikan lagi karena saya anggap tidak begitu penting. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang tang ampere. Dan di sini kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Baik, saya hidupkan dulu ya unit kulkasnya ini. Pastikan mesin kompresor bekerja. Oke, mesin kompresor aktif. Di sini arusnya di 1,1 ampere. Ya, di sini untuk jalur pembuangan di sini sudah keluar udaranya. Nah, cukup kencang ya, dan kita akan coba siapkan untuk selang manifold. Kita pasangkan di pentil pengisian, namun sebelumnya alangkah baiknya dipasang sepuyarnya ya. Nih sepuyar pentil pengisian kita pasangkan dulu agar nanti pada saat kita lepas ini sudah tertutup. Oke, di sini saya akan coba lakukan proses pengisian gas freon R134 pada mesin kompresor R12 ya. Oke, kita pasang ya selang manifoldnya pada pentil pengisian. Dan pastikan sirkulasi udara yang masuk sudah benar ya. Kita buka kerannya, kemudian kita tutup ya. Ada pergerakan jarumnya, artinya sudah benar. Dan proses pemvakuman ini dilakukan kurang lebih sekitar 30 menit ya. Jadi proses pemvakuman ini saya menggunakan metode vakum body. Di sini udara yang keluar
Ini udara yang keluar pada pembuangan ini kita coba cek ya. Nah, di sini ada udara yang keluar. Ini nanti akan habis, tidak ada lagi tekanan dalam waktu 30 menit ya. Jadi biarkan hal ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Baik teman-teman, setelah 30 menit proses pemvakuman ya, di sini saya cek lagi. Untuk skalanya di sini sudah minus 30 PSI ya. Dan untuk udaranya sudah tidak keluar lagi di jalur pembuangan, artinya sudah vakum. Jadi kita lakukan penyegelan ya, nih kita segel dan alangkah baiknya ditutup permanen, dilas saja ya teman-teman. Dan untuk proses pemvakuman alangkah baiknya sih menggunakan mesin vakum agar mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Oke, sudah kita tutup permanen. Dan selanjutnya di sini saya siapkan gas freon yang masih belum terbuka. Nah, ini pastikan untuk penusuknya ini pastikan ke atas, baru kita bisa pasang dulu. Kita pasang, kita kencangkan menggunakan kunci. Nah, ini kita. Oke. Setelah itu di sini ada pengunci tambahan, kita coba kencangkan juga. Nah, ini oke, dan selanjutnya baru kita tusuk ya kemasannya ini menggunakan jarum pada kerannya ini, dan pastikan freonnya bisa keluar ya pada saat kerannya ini kita buka. Selanjutnya pasang selang manifold dan buang udara yang terjebak pada selang manifold. Kita buka kerannya dan jangan lupa ya, buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Ini pastikan nih. Dan setelah kita buang udara yang terjebak pada selang manifold, baru kita boleh melakukan proses pengisian gas freon ya. Oke, di sini kita lakukan pengisian gas freon secara bertahap, pelan-pelan ya, hingga mendapatkan tekanan yang pas, yang sesuai. Oke, kita coba sambil perhatikan berapa arusnya. Di sini saya menggunakan refrigeran R134A. Oke, setelah proses pengisian di sini bisa kita lihat ya, setelah pengisian untuk tekanannya di sini sekitar kurang lebih di 2 atau 3 PSI dan arusnya sebesar 1,0 ya. Oke, dan di sini untuk pipa hisapnya sudah mantap ya, sudah terasa dingin. Untuk bodinya juga sudah terasa panas di sini, menandakan sirkulasi gas freonnya ini sudah lancar ini. Namun langkah baiknya kita lihat sementara hasilnya. Di sini kita lihat ya proses pembentukan saljunya. Ya, di sini kita bisa lihat untuk proses pembentukan saljunya pada evaporator sangat normal ini, terlihat tidak ada masalah ya, mantap ini. Jadi sudah sangat pas saja sih untuk ruang freezer ini. Dan kita lihat ternyata sudah sampai ke pipa akumulator. Di sini sudah mulai membeku, artinya sudah full ini dinginnya. Dan saya rasa kita bisa rapikan saja. Di sini kap-kapnya kita rapikan semua saja karena saya rasa sudah cukup proses pengisian gas freonnya. Dan setelah kita rapikan,
semua di sini, kap-kapnya dan aksesorisnya semua kita pasang di sini. Untuk bodinya ya, terasa mantap ini panasnya. Dan kita kembali lagi ke belakang, kita lihat untuk arus maksimalnya di sini di 1,47 ampere dengan tekanan sebesar kurang lebih di 10 PSI ya. Jadi tekanannya sangat rendah ya, di 10 PSI dengan arus 1,4. Oke, mungkin karena berbeda jenis gas freonnya ini. Selanjutnya kita tutup untuk ventil pengisiannya ini. Dan di sini saya memerlukan satu kaleng gas freon R134 ya untuk mengisi gas pada kulkas ini. Dan selanjutnya kita kembalikan semua penutup pada PT relay dan overload. Di sini kita tinggal rapikan saja. Mungkin kita tutup kap-kapnya ini, karena proses pengisian gas freonnya saya rasa sudah selesai. Ya, saya tutup dulu dan saya rapikan dulu, teman-teman. Baik teman-teman, setelah proses pengisian gas freon di sini kita bisa rasakan hawa dinginnya sudah mulai terasa, dan kita akan coba lakukan pengujian. Kita berikan air mineral, kita cek di freezernya ini apakah bisa membeku dalam kurun waktu 2 hari atau 3 hari. Untuk ruang refrigerator juga kita lakukan pengecekan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan bagaimana kondisinya. Untuk ruang refrigerator di sini saya coba cek bagaimana kondisinya, apakah normal saja. Untuk rak-raknya saya raba, di sini terasa sangat dingin ya. Kemudian kita coba rasakan air kemasan minuman ini. Nah, di sini saya merasa sangat dingin ya. Wah, jadi sudah tidak ada masalah sepertinya. Untuk ruang refrigerator dinginnya sudah cukup. Kemudian untuk ruang freezer di sini coba kita lihat. Wah, kepulan hawa dinginnya ini sudah berhamburan keluar. Nah, ini adalah es batu yang sudah jadi, yang kemarin kita lakukan pengetesan. Nah, seperti ini. Jadi sudah membeku. Artinya proses pendinginannya juga sudah lumayan. Jadi saya rasa sudah cukup. Dan sepertinya kulkas ini sudah tidak ada masalah ya. Oke, jadi kita anggap untuk perbaikan ini sudah selesai. Nah, ini sudah terbentuk ya untuk es batunya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.